Ngelanjutin pembahasan wearablesnya Samsung yang waktu itu udah gua bikin videonya ya lewat Galaxy Buds 2 Pro dan Galaxy Watch 5. Berasa kurang aja nih kalau nggak diterusin pembahasannya ke ekosistem Samsung di tahun 2022. Dan ini udah kurang lebih sekitar 2 minggu lebih ya gua menggunakan Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Tab S8 sebagai daily driver gua. Nah, dan ini adalah pertama kalinya juga gue berada di ekosistemnya Samsung. Dan gue merasakan perbedaan yang cukup signifikan nih. Karena sebelumnya itu kan gue ada di device yang mix brand, sekarang ada di satu brand yang sama. Jadi kayak lebih gitu ya. Jadi di video ini gue pengen berbagi sharing experience saat gue bekerja dan beraktivitas sehari-hari dengan ekosistemnya Samsung. Terus apa aja fitur-fitur yang menarik di ekosistemnya Samsung yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dan worth it nggak sih untuk memilih device-device serba Samsung demi menikmati integrasi di ekosistemnya. So, welcome back to Best Indo Tech YouTube Channel bareng sama gue Daniel. Dan kita langsung masuk aja ke videonya. Gas! Oke, sebelum kita bahas poin-poin pentingnya, kita bahas dulu nih seberapa luas sih sebenarnya ekosistem si Samsung itu. Nah, yang common atau yang biasa kita ketahui ekosistem Samsung kan itu kalau nggak HP-nya, smartwatch-nya, TWS, atau tablet. Tapi ternyata di luar situ ekosistemnya Samsung tuh lebih luas lagi, lebih lebar ya, yang mungkin kita itu dengar sehari-hari dengan SmartThings dari Samsung. Nah, device yang dimaksud adalah elektronik rumahan guys. Kayak misalkan TV, AC, lampu, air purifier itu berada di dalam ekosistemnya Samsung. Nah, karena namanya udah ekosistem nih, semua device tadi yang gue sebutkan itu terhubung ke satu device utama, yaitu bisa digunakan smartphone atau tablet. Tapi yang gue gunakan ini smartphone, yang mana kita bisa kontrol semua device-device tersebut dari SmartThings saja, dari HP aja. Nah, satu ekosistem yang gue gunakan SmartThings ini adalah Samsung M8 TV atau bisa dibilang monitor juga yang udah di-review di YouTube sama Ko Malvin di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Nah, smart monitor ini gue gunakan untuk kerja dan sekaligus juga untuk entertainment ya. Jadi abis kerja gue suka nonton gitu karena dia kan udah ada OS TV-nya itu udah Tizen OS ya. Jadi pas gue kerja beres, gue tinggalin, gue nonton Netflix atau YouTube di TV-nya aja langsung. Jadi bisa dibilang wearables-nya sampai SmartThings-nya Samsung itu udah komplit ya gue gunakan untuk kerja sehari-hari atau beraktivitas sehari-hari. Cuman nih, yang kurang ya menurut gue, yaitu apa coba guys? Laptopnya ya. Karena dulu tuh sempet masuk ya laptopnya Samsung, tapi entah kenapa udah nggak dilanjutin. Jadi gue harap sih semoga next-nya laptop dari Samsung itu bisa masuk lagi ke Indonesia. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke poin pentingnya. Yang pertama, yaitu gue bahas dari segi produktivitasnya dulu. Nah, buat kerja, gue sekarang pakai full di Tab S8 yang dicolok langsung ke smart monitor M8 Samsung ya, dengan fitur mode Samsung DeX. Dan gue juga menggunakan keyboard dan mouse itu menggunakan Bluetooth juga, jadi serba wireless gitu. Nah, untuk yang belum tahu DeX itu apa, kalian bisa googling untuk mengetahui definisi lebih lengkapnya. Tapi seharusnya udah pada kenal lah ya, udah common si DeX dari Samsung itu seperti mode desktopnya ya yang tersedia di HP atau tabletnya Samsung. Nah, yang gokil adalah karena sama-sama Samsung dari tab dan TV-nya, monitornya, jadi gue bisa menggunakan fitur wireless DeX gitu. Jadi gue nggak perlu colok-colok kabel lagi, itu tinggal wireless aja, jadi lebih clean gitu mejanya ya. Tapi karena koneksi wireless DeX itu mengandalkan WiFi, gue harus bilang pastikan sinyal WiFi itu kuat dan stabil. Atau kalau sinyal WiFi-nya kurang stabil, ya salah satu pilihannya adalah menggunakan USB Type-C ke monitor dari tabnya. Nah, sebenarnya pakai Galaxy Z Fold 4 itu juga bisa DeX ya, cuman gue lebih ngerasa feeling kerjanya itu lebih pas kalau gue pakai tablet, dan itu hanya untuk di kantor aja. Tapi di sisi lain, kalau misalnya gue lagi keluar gitu, lagi jalan-jalan keluar kantor, menggunakan si Z Fold 4 sebagai device productivity itu layarnya udah cukup oke, dan pengalaman gue juga experience-nya menggunakan Z Fold 4 untuk kerja mantap. Atau mungkin lebih tepatnya gue memisahkan ya, si Tab S8 itu full untuk kerja dan Fold itu daily driver gue untuk media consumption plus untuk productivity juga di luar. Nah, masih ngomongin soal kerja, urusan productivity sendiri, ekosistemnya Samsung ini punya fitur sharing data antar device yang sangat seamless loh. Contohnya, oper-operan file kayak foto, video, PDF antar Tab S8 dan Z Fold 4 itu bisa dilakukan dengan cepat dan wireless juga, yaitu menggunakan clipboard dan quick share. Nah, buat clipboard itu membantu gua untuk copas teks, misalkan dari HP gua copas teks,
dan bisa langsung di-paste di tablet. Contohnya gue ada link Instagram dari WA gitu ya, dari grup kerja WA. Itu bisa langsung disinkronisasikan clipboardnya antar device. Jadi pas gue copy di HP, itu secara instan bisa langsung gue paste di tablet. Notes-nya adalah kedua device ini harus sign in di ID Samsung yang sama, serta saling terkoneksi lewat Bluetooth dan Wi-Fi yang sama juga. Nah, selain teks, clipboard juga bisa copas gambar ya, tapi memang terbatas untuk gambar yang di-copy dari browser aja. Kalau dari galeri itu belum bisa. Nah, kalau dari galeri itu gue bisa menggunakan quick share. Dari file-file ringan sampai berat ratusan giga, itu gue bisa oper dengan cepat dan mudah. Konsep quick share itu mirip-mirip kayak nearby share ya, tapi kalau di nearby share kan itu kita harus approve tiap kali kita transfer. Nah, di quick share ini nggak butuh approval asalkan terhubung di satu ID Samsung yang sama, jadi lebih simple. Nah, fitur sharing tadi juga dibantu lagi dengan Samsung Cloud ya, yang mana itu kita bisa nyimpen data penting dari satu device Samsung ke device Samsung lainnya. Misalkan galeri itu ada foto atau video dari HP, itu bisa muncul juga di tablet. Nah, karena Samsung menggunakan layanan OneDrive, jadi galeri kita itu bisa terkoneksi juga ke PC Windows lewat ID-nya Microsoft pastinya. Cuman, cloud-nya ini bisa dibilang terbatas ya guys. Secara default kita dikasih 5GB storage, dan kalau mau nambah itu harus berlangganan dulu. Nah, selain cloud untuk galeri tadi, kita juga bisa menyimpan data-data penting kayak misalkan Bluetooth, Wi-Fi, kontak, Samsung Note, sampai yang paling penting, kalender itu bisa tersinkronisasi dengan baik. Nah, masih ngebahas soal data yang saling berkesinambungan nih, Buds 2 Pro dan Watch 5 itu saling berperan penting ya dalam ekosistem Samsung, terutama dalam hal notifikasi pesan dan olahraga. Nah, saat ada pesan masuk kayak dari misalkan chat WA, email, atau dari ojol yang udah nyampe depan rumah, itu notifikasinya bisa masuk ke Watch 5. Nah, pesan yang masuk juga nggak cuma teks ya, tapi bisa juga stiker, dan kita bisa balas langsung itu chat WA atau SMS itu lewat jamnya aja, smartwatch-nya aja. Jadi kalau lagi nggak pegang HP atau pas lagi olahraga misalkan, itu gue tetap bisa up to date dengan pesan yang masuk. Nah, gimana kalau ada panggilan masuk bang? Itu gue bisa gunakan Buds 2 Pro-nya. Tapi di sini yang bikin gokil adalah seamless connection si TWS-nya ini guys. Jadi pas gue denger lagu nih misalkan di tab S8 dan ada telepon. Jadi misalkan pas gue lagi denger lagu di tab S8 dan ada telepon masuk di HP, itu lagunya yang ada di tab langsung ke otomatis di pause dan TWS-nya itu switch ke HP. Lalu setelah gue kelar nelpon, TWS-nya bisa balik lagi loh guys ke tabletnya dan lanjutin lagunya tadi. Gokil. Memudahkan banget pas beraktivitas sehari-hari, terutama saat gue olahraga. Sayangnya fitur call and message continuity Samsung itu udah nggak bisa kita nikmatin lagi saat ini di Z Fold 4 dan tab S8. Padahal dulu sempat ada ya di tab S6. Yang mudah-mudahan Samsung bisa masukin lagi ya fitur ini ke tabletnya biar ekosistemnya Samsung itu jadi lebih maksimal. Nah, ngedengerin lagu di Buds 2 Pro yang tersambung ke tab S8 dan Z Fold 4 gua, itu kasih pengalaman yang lebih maksimal ketimbang tersambung dengan device gua sebelumnya. Kenapa? Karena pertama adalah kodeks yang digunakan itu spesial untuk device Samsung aja. Atau kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek aja di video pembahasan gue soal Buds 2 Pro dan Watch 5 di sini. Jadi dengan device serba Samsung, gue bisa dapetin kualitas audio yang maksimal dari TWS-nya. Nggak cuma itu, konekin Buds 2 Pro ke tab S8 atau Z Fold 4 juga lebih seamless nih guys. Tinggal buka case dan TWS-nya itu bisa pop up deh. Pilihannya untuk connect di tab atau HP-nya. Kontrol device-nya juga mudah karena semuanya itu bisa dikompil lewat SmartThings yang bisa kita akses lewat kolom notifikasi. Nah, ngebahas soal SmartThings, dia bisa dibilang jadi control center-nya dari ekosistem Samsung ya. Semua device Samsung yang terhubung itu akan muncul di menunya SmartThings dan bisa kita locate juga lokasi device-nya loh. Nah, di dalam SmartThings ini, device akan dibagi jadi dua lagi ya. Pertama adalah perangkat pribadi kayak Watch 5 atau TWS-nya si Buds 2 Pro, dan satu lagi elektronik rumahan kayak TV M8 gua tadi. Nah, untuk perangkat pribadi, itu kita diarahkan lagi nanti ke Samsung Wearable. Sedangkan untuk elektronik rumahan, itu kita bisa langsung kontrol lewat aplikasi SmartThings saja yang biasa gue gunakan untuk kontrol dasar Samsung M8 TV atau monitor gue itu tadi. Jadi bisa dibilang nggak perlu remote lagi ya, semua tinggal lewat HP aja kalian bisa kontrol semua device yang ada di sekeliling kalian. Yang penting itu mereknya Samsung.
Jadi selama berada di ekosistemnya Samsung, gue merasa kerja itu jadi lebih produktif dan kemudahan berbagi file dan seamless connection-nya antar device-nya itu oke ya. Fitur clipboard-nya, quick share-nya itu membantu gue untuk pindah-pindahan data dari HP ke tablet. Koneksi yang seamless tadi dari wearable Samsung juga membantu gue saat ada notifikasi atau panggilan yang masuk. Nah, selain itu kerja juga jadi lebih fleksibel lewat Samsung DeX-nya tadi. Kita bisa kerja lewat tabletnya atau bahkan HP dimanapun kita berada. Dan adanya SmartThings bikin elektronik di sekitar kita, ya nggak di kantor, nggak di rumah, itu jadi lebih mudah untuk dikontrol hanya dari satu HP aja. Nggak perlu banyak remote ya, jadi nggak ada yang hilang-hilang tuh nggak ada, tinggal lewat sini aja. Asal HP-nya nggak hilang gitu ya. Notes-nya adalah fitur continuity yang tadi tuh yang gue harap hadir lagi di tabletnya Samsung. So, itu dia pengalaman menarik gue selama berada di ekosistemnya Samsung. Gimana pendapat kalian soal ekosistemnya Samsung? Kita lanjutin di kolom komentar aja ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga, salah ya. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ngincerin ekosistemnya, device-device-nya, ekosistem Samsung. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Kenapa passwordnya gue kasih lihat? Di blur ya guys.